Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, maupun saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas pada hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami, ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudaraku, hal-hal atau peristiwa buruk kerap kali membuat kita putus asa dan menyerah. Bahkan anak-anak Tuhan tidak kebal terhadapnya. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Pembuangan ke Babel telah menyebabkan terjadinya banyak hal buruk. Bait Allah, lambang kehadiran Allah di Sion yang merupakan kota suci, runtuh. Kali ini tampaknya Israel tidak berpengharapan lagi. Wajar jika Israel merasa putus asa. Namun demikian, Tuhan berjanji akan menjawab, menyelamatkan, dan menolong Israel dengan menuntun mereka keluar. Ia berjanji akan mengembalikan tanah mereka, membebaskan para tawanan, bahkan memelihara mereka dan meratakan jalan. Hal ini karena Allah tidak pernah melupakan Israel dan mengingat nama mereka setiap waktu. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia juga setia. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan memberikan sebuah janji kepada umatnya, bahwa Ia akan mengumpulkan mereka kembali dan memulihkan keadaan mereka. Bahkan Tuhan akan membuat Israel terkagum-kagum akan pemeliharaannya, yang melebihi batas pemikiran manusia. Saudara, di dalam hidup ini, kita sering mengalami situasi yang membuat kita putus asa dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi, pengalaman Israel dapat menjadi contoh bagi kita semua bahwa dalam keadaan yang tidak berpengharapan pun, masih ada Allah yang setia menyertai manusia. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Raja Daud dengan begitu dalam. Sebuah penghayatan akan penyertaan Tuhan membuat dia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku." Saudaraku, Tuhan tidak akan berubah. Jika dahulu Tuhan menyertai umat Israel, maka hari ini Tuhan yang sama masih akan melakukan hal yang sama bagi kita. Hal yang perlu berubah adalah sikap kita dalam menghadapi persoalan. Kita harus memilih antara mengandalkan pikiran manusia yang terbatas dan menyebabkan keputusasaan atau mempercayai penyertaan Tuhan yang melampaui batas pikiran manusia. Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita kembali diingatkan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya adalah tidak ada, saudara. Daud, seorang yang memiliki banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan dan telah mengecap segala kebaikannya, dia mencatat bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu mari kita jalani hari ini dengan penuh iman, saudara. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Jika kita terus ragu akan kuasa Tuhan, mustahil kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Jangan kita mau diprovokasi
terprovokasi oleh iblis yang tiada henti-hentinya, membisikkan hal-hal negatif ke telinga orang percaya supaya takut, cemas, dan khawatir. Saudaraku, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan cara-cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Bangsa Israel dipelihara Tuhan secara ajaib selama 40 tahun di padang gurun. Tembok Yeriko yang terkenal sangat kuat akhirnya runtuh ketika bangsa Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali dengan disertai tiupan sangkakala. Goliat, si raksasa dari Filistin, tewas di tangan Daud hanya dengan ketapel dan batu. Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Adakah sesuatu yang terlalu besar untuk dilakukan Tuhan, saudara? Hal ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi tidak ada masalah, persoalan yang tak dapat terselesaikan di dalam Tuhan, saudara. Di masa-masa sekarang ini banyak sekali kesukaran terjadi, tetapi kita pasti akan mampu melewatinya sebab ada Tuhan Yesus yang menjadi jaminan hidup kita, di mana pertolongan tidak pernah terlambat, dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan tersedia bagi kita, yaitu kuasanya yang tidak terbatas. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.